Pada tanggal 29 Agustus tahun 2023, sepasang suami istri menerima telepon masuk dari nomor anaknya. Dalam telepon tersebut, sang anak mengatakan bahwa dia telah diculik oleh seseorang dan dia berada di dalam mobil sudah selama 12 jam. Ia mengatakan bahwa dirinya dikeroyok oleh beberapa orang, dan saat itu dia sedang bersembunyi untuk menelpon mereka. Tiba-tiba di tengah pembicaraan tersebut, penculik itu memutuskan saluran telepon mereka, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada anak mereka. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Bandarban Distrik, Bangladesh pada bulan Agustus tahun 2023. Seorang pemuda bernama Shibli Sadik Ridhoy, usianya baru menginjak 18 tahun. Ia lahir dan besar di kota Gram, Bangladesh. Sadik terkenal sebagai individu yang gigih dan cerdas, selalu siap membantu sesama. Keluarganya hidup sederhana. Ayahnya Safik adalah seorang sopir truk, sementara ibunya, Nafik Akhtar, mengurus rumah tangga. Meskipun dari keluarga sederhana, Sadik memiliki impian besar untuk meraih kesuksesan. Sejak kecil, ia telah bekerja di peternakan setempat untuk membiayai pendidikannya. Karena ketekunannya, pemilik peternakan akhirnya mempercayakan Sadik untuk menjadi manajer di sana. Sadik merasa bangga dengan pencapaian dirinya dan gigih mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya. Di tempat kerja, ia dikelilingi oleh teman-teman yang lebih tua, dengan perbedaan usia mencapai 5 hingga 6 tahun. Mereka bekerja sebagai pekerja biasa dan harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Sadik. Namun, karena Sadik lebih muda, kadang-kadang ia mengalami sedikit masalah dengan teman-teman kerjanya tersebut. Sadik dikenal sebagai pria yang sangat disiplin dan selalu memenuhi janjinya. Namun, pada tanggal 28 Agustus tahun 2023, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sadik tidak pulang ke rumah dan juga tidak memberi kabar kepada keluarganya di sore hari. Keluarga Sadik berpikir bahwa mungkin ada pekerjaan mendadak yang membuatnya tidak bisa pulang malam itu. Namun, karena itu tidak biasa terjadi, pada pukul 11.30 malam, orang tuanya mulai menelponnya berkali-kali. Sayangnya, Sadik tidak menjawab telepon mereka, semakin membuat orang tuanya khawatir. Meskipun khawatir, mereka memilih untuk menunggu hingga keesokan harinya sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Pada tanggal 29 Agustus, orang tua Sadik mencoba menelponnya lagi, tetapi Sadik tetap tidak merespon. Kekhawatiran mereka semakin bertambah. Mereka mencoba menghubungi pihak peternakan tempat Sadik bekerja. Namun sayangnya, nomor pemilik peternakan juga tidak aktif. Akhirnya, orang tua Sadik memutuskan untuk pergi langsung ke tempat kerja putranya. Namun, di sana mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Sadik. Sore harinya, pada tanggal 29 Agustus,
orang tua Sadik menerima telepon dari nomor yang dikenalinya sebagai milik putra mereka. Dalam keadaan panik, Sadik mengatakan bahwa dia telah diculik oleh seseorang dan telah berada di dalam mobil selama 12 jam. Dia menjelaskan bahwa dia diserang oleh beberapa orang dan sedang bersembunyi untuk menelpon mereka. Namun, dalam percakapan mereka, sang penculik tiba-tiba datang dan memutuskan sambungan telepon. Setelah itu, orang tua Sadik tidak lagi tahu apa yang terjadi. Ibu Sadik berusaha menelpon lagi, tetapi tidak ada jawaban, dan nomor tersebut sudah tidak aktif. Ketika orang tua Sadik hendak menelpon bantuan polisi, tiba-tiba ponsel itu berdering lagi. Kali ini dari nomor milik putra mereka. Ibu Sadik menjawab dengan harapan mendengar suara anaknya. Tapi yang ada adalah suara seorang pria yang mengaku sebagai penculik Sadik. Pria itu mengancam bahwa Sadik berada dalam kekuasaannya. Dan untuk membebaskannya, mereka harus membayar uang tebusan sebesar 1,5 juta laka atau setara dengan 200 juta rupiah. Dia memberikan instruksi bahwa keluarga harus menyiapkan uang tersebut dan penculik akan menghubungi mereka lagi untuk memberikan detail mengenai tempat dan waktu penyerahan. Namun, ada satu syarat, tidak ada keterlibatan polisi. Meskipun keluarga Sadik hidup dalam kondisi sederhana, mereka bersedia melakukan apapun demi keselamatan anak mereka. Orang tua Sadik melakukan segala upaya untuk mendapatkan uang tersebut. Bahkan, sampai harus meminjam dari beberapa tempat selama 3 hari. Namun, setelah upaya keras, mereka hanya berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang sangat terbatas, hanya sekitar 2.000 laka. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2023, penculik menghubungi lagi orang tua Sadik dan menegaskan permintaannya untuk uang tebusan. Ayah Sadik menjelaskan bahwa dia tidak mampu mengumpulkan jumlah uang yang diminta. Tanpa diduga, penculik menyetujui penawaran uang sebesar 200.000 laka, yang jauh lebih rendah dari jumlah awalnya. Keputusan ini tidak biasa, mengindikasikan bahwa penculik mungkin telah mengetahui situasi finansial keluarga korban. Meskipun penculik menurunkan jumlah uang tebusan, keluarga Sadik masih kesulitan untuk memenuhi jumlah tersebut. Dalam percakapan telepon, penculik menegaskan bahwa jika mereka tidak dapat membayar jumlah penuh, mereka tidak akan pernah melihat Sadik lagi. Ayah Sadik meminta waktu selama 4 hari untuk mengumpulkan uang tersebut, sambil berharap agar anaknya tidak disakiti. Ayah Sadik kemudian meminta bantuan kepada setiap toko di sekitar area mereka. Beruntung, ada seseorang bersedia membantu. Dalam waktu singkat, hanya dalam 3 hari, mereka berhasil mengumpulkan uang sebesar 200.000 laka. Pada tanggal 4 September tahun 2023, sore itu, ayah Sadik menerima telepon dari penculik anaknya. Penculik memberikan instruksi kepada ayah Sadik untuk pergi ke suatu tempat tertentu dan menempatkan uang di sana. Sebelum menutup telepon, penculik mengancam bahwa jika ada keterlibatan dari pihak kepolisian, mereka akan menghabisi nyawa Sadik. Meskipun khawatir, ayah Sadik memilih untuk hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh penculik demi keselamatan anaknya. Setelah tiba di lokasi yang disebutkan oleh penculik, ayah Sadik bertemu dengan 2 pria yang menggunakan penutup wajah. Mereka meminta ayah Sadik menyerahkan uang yang diminta tanpa banyak bicara. Ayah Sadik menyerahkan uang tersebut dan kemudian disuruh untuk pulang ke rumah. Menurut ayah Sadik, kedua pria itu tidak banyak bicara. Pria tersebut
Sebelum meninggalkan lokasi, menyampaikan pesan kepada ayah Sadik bahwa anaknya akan tiba di rumah lebih dahulu sebelum dia. Mendengar hal itu, ayah Sadik merasa sangat lega dan penuh harap bahwa anaknya akan selamat dan kembali pulang ke rumah dengan selamat. Setibanya di rumah, ayah Sadik langsung mencari putranya. Namun, dia tidak menemukannya. Mereka kemudian memutuskan untuk menunggu di depan rumah, dengan harapan bisa melihat Sadik berjalan pulang dan bahkan mendengar panggilan mereka. Hingga malam hari, keluarga Sadik belum mendapat kabar apapun dari anaknya, yang membuat mereka semakin khawatir. Semua keluarga Sadik berkumpul malam itu, dalam keadaan yang penuh kecemasan. Salah satu anggota keluarga Sadik menyarankan untuk segera pergi ke kantor polisi dan melaporkan hilangnya Sadik. Namun, ayah Sadik menolak dengan tegas karena ia takut penculik akan menyakiti anaknya jika polisi terlibat. Setelah beberapa hari tidak ada kabar tentang Sadik, pada tanggal 7 September, ayah Sadik mencoba menelpon nomor anaknya lagi, tetapi menyadari bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Pada titik ini, Sadik telah menghilang selama 10 hari. Dan sore itu, ayah Sadik akhirnya memutuskan untuk mendatangi kantor polisi. Ketika polisi mendengar bahwa Sadik telah hilang sejak beberapa waktu yang lalu, mereka merasa sangat marah. Mengapa keluarga tidak melaporkan kejadian tersebut sejak awal? Namun, ayah Sadik menjelaskan alasan dibalik itu, bahwa dia khawatir melaporkan kepada polisi akan membahayakan keselamatan anaknya. Polisi merespon dengan cepat, mengumpulkan tim untuk melakukan pencarian besar-besaran di sekitar wilayah itu. Sementara itu, tim penyidik mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan Sadik, mencoba memahami perilakunya dan aktivitas sehari-hari. Ibu Sadik memberitahu penyidik bahwa Sadik pernah bercerita tentang pertengkarannya dengan beberapa temannya di tempat kerjanya. Dengan informasi ini, penyidik segera mencari tahu identitas orang-orang yang mungkin memiliki masalah dengan Sadik di tempat kerja itu. Polisi menangkap 6 orang dari lingkungan kerja Sadik dan membawa mereka ke ruang interogasi untuk memeriksa satu persatu. Meskipun mereka semua berusaha keras untuk membantah keterlibatan mereka dalam hilangnya Sadik, penyidik tidak berhenti untuk mengungkap kebenaran. Setelah ditekan oleh pihak kepolisian, 4 dari 6 orang tersebut akhirnya mengaku melakukan perbuatan yang mereka lakukan. Keempat orang itu adalah... Nama-namanya agak susah ya guys, ini ditulis aja ya guys. Meskipun mereka mengaku, mereka tetap tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan Sadik. Setelah dipenjara dan dianiaya oleh narapidana lainnya, akhirnya mereka mengungkapkan 2 nama lain yang terlibat, yaitu penyidik meminta ke-6 tersebut untuk melakukan rekonstruksi kejadian yang terjadi terhadap Sadik. Mereka mengakui bahwa setelah Sadik selesai bekerja, mereka menangkapnya dengan maksud balas dendam. Awalnya, rencananya adalah meminta uang tebusan kepada orang tua Sadik. Namun, pada hari itu, Sadik secara tidak sengaja melihat wajah 2 orang dari mereka. Setelah Sadik secara tidak sengaja melihat wajah mereka, para pelaku sangat takut bahwa Sadik akan melaporkan mereka ke polisi. Dalam kepanikan, mereka semua menyerang Sadik dengan senjata tajam, membiarkannya kehabisan darah dan akhirnya meninggal di tempat kejadian. Penyidik sekarang menangani kasus ini bukan lagi sebagai penculikan, melainkan sebagai kasus pembunuhan. Polisi menginterogasi ke-6 pelaku tentang keberadaan jasad Sadik. Namun, para pelaku mengaku bahwa setelah Sadik meninggal, mereka memutuskan untuk memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke dalam sebuah jurang. Polisi dan tim pencarian melakukan penyelidikan di jurang yang disebutkan oleh para pelaku.
Namun, mereka hanya berhasil menemukan beberapa bagian kecil dari tubuh korban. Keterangan dari penyidik menunjukkan bahwa wajah korban tidak dapat diidentifikasi lagi, membuat mereka ragu apakah itu benar-benar Sadik atau bukan. Namun, ketika orang tua Sadik melihat bagian jasad tersebut, mereka yakin bahwa itu adalah potongan tubuh anak mereka. Dengan identifikasi tersebut, keenam pelaku akhirnya didakwa sebagai pembunuh, dan mereka dipenjara di tempat isolasi menunggu persidangan. Selama penyelidikan, salah satu dari pelaku, Umong Jingmarma, mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan korban sebelumnya. Namun, 2 bulan sebelum kejadian, mereka terlibat dalam konflik di tempat kerja yang membuatnya membenci Sadik. Umong Jingmarma mengaku bahwa dia adalah orang pertama yang menggunakan senjata tajam pada Sadik. Bahkan, mengakui bahwa dia bahkan memakan bagian dari tubuh korban untuk memuaskan dendamnya. Dia juga mengajak teman-temannya untuk ikut serta. Dan setelah puas, sisa-sisa tubuh yang tidak dapat mereka konsumsi dibuang ke dalam jurang. Dari situ, mereka berharap bahwa tidak akan ada yang menemukan jasad korban. Namun, ketika berita tersebut tersebar ke media, warga tidak bisa menahan amarah dan protes besar-besaran terjadi di jalan. Beberapa orang bahkan mengambil Umong Jingmarma dari sel tahanan dan menyerahkannya kepada massa di jalan. Umong Jingmarma akhirnya meninggal di jalan karena amukan massa, dan polisi khawatir akan keselamatan kelima pelaku lainnya ke tempat yang lebih aman. Hingga hari ini, kasus tersebut belum mendapat jadwal persidangan, dan keberadaan kelima pelaku lainnya masih menjadi misteri. Kasus ini telah menimbulkan kegemparan di masyarakat dan menjadi sorotan yang dalam mengenai kejahatan di wilayah tersebut. Kisah ini mengungkap kejahatan yang dipicu oleh dendam dan ketakutan. Para pelaku terjebak dalam lingkaran kebencian yang mengarah pada tindakan keji. Tindakan brutal mereka yang sangat tidak manusiawi membuat kemarahan publik. Kehilangan Sadik tidak hanya menyiksakan luka yang dalam bagi keluarga, tetapi juga menyoroti kekerasan dan kebrutalan yang mengancam ketentraman sosial. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.